Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silakan pimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Pertemuan pertama hari ini, silakan keluarkan buku catatan masing-masing. Kita mulai pembelajaran. Bangkunya udah rapi atau belum? Sebelumnya, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu siapa yang tidak sekolah hari ini. Aditya, Iya, Pak. Andika Raditya Tama, Ibnu Awaldi, Pak. Isna Tania, Yusuf Permana, hadir Pak. Ini Sabina. Hadir, Pak. Oke, berarti hari ini cuma Nurul Hidayat saja yang tidak sekolah. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian menganalisis permasalahan yang terjadi di masyarakat akibat adanya ketimpangan sosial. Nah, kemudian kedua, setelah menganalisis permasalahan, kalian menyimpulkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Nah, kemudian setelah berdiskusi, nanti kalian mempresentasikan laporan hasil diskusi kalian di depan teman-teman kalian. Nah, kemudian manfaatnya setelah mempelajari materi hari ini, kalian dapat menganalisis permasalahan yang terjadi di sekitar kalian. Ya, kemudian teknik penilaiannya ada 4. Pertama, penilaian sikap. Kedua, penilaian keterampilan. Nanti ada penilaian presentasi. Dan terakhir, ada penilaian pengetahuan melalui tes pilihan. Kita after seksi dulu, mengulas kembali kira-kira minggu kemarin membahas tentang apa? Ada yang bisa? Membahas tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial, Pak. Bentuknya ada 7, yaitu ketimpangan ekonomi, ketimpangan budaya, ketimpangan kesehatan, dan ketimpangan pembangunan, Pak. Nah, kita lihat dulu depan. Ini sebuah analogi yang berkaitan dengan ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Kita lihat di sini, buruh itu para pekerja harian, ya. Bekerja seharian, cuma upahnya tidak naik-naik. Nah, kemudian buruh melakukan demonstrasi kepada pemerintah. Pemerintah mengalami kebingungan dalam membuat kebijakan, mau mendukung buruh atau pengusaha. Inilah yang terjadi di masyarakat, sehingga ketimpangan selalu ada sampai sekarang. Masuk ke inti permasalahan. Permasalahan yang terjadi akibat ketimpangan sosial ini ada 6. Yang pertama, permasalahannya akibat kriminalitas. Terakhir, pencemaran lingkungan. Di depan ada 10 tindak pidana tertinggi antara tahun 2018 sampai 2020. Selama 2 tahun, yang paling banyak itu adalah narkoba. Permasalahan yang ketiga berkaitan dengan pendidikan dasar di pelosok daerah. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan sikap kritis kita dalam menghadapi ketimpangan sosial. Yang pertama, dengan menjaga komunikasi. Kemudian kedua, adanya toleransi dan menghargai setiap perbedaan. Silakan perhatikan ke depan, ini video mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat akibat ketimpangan sosial. Dan Putri, 2 anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan.
Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ketika mereka memasuki usia sekolah, Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya, sedangkan Putri tidak. Saya memberikan Dewi dan Putri kesempatan. Tadi itu ada bahasan mengenai beberapa infografis yang telah Bapak paparkan. Kira-kira infografis tersebut membahas tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Pak, Silakan. tentang permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat akibat ketimpangan sosial. Salah satu contohnya ketimpangan kualitas sumber daya manusia, Pak. Ya, betul sekali. Berikan katakan oleh Yusuf yang terjadi di Indonesia sekarang itu kan mengalami krisis perekonomian, ketimpangan sumber daya manusianya yang masih kurang. Nah, dari tayangan video kira-kira ada yang bisa menyebutkan upaya yang bisa kalian lakukan ketika kalian mengalami kasus yang terjadi pada Putri. Oke, silakan Desri. Dari video tersebut itu menceritakan tentang ketimpangan yang terjadi di suatu keluarga yang berbeda. Ada juga upaya untuk diupayakannya dengan cara memperbaiki taraf ekonomi keluarga serta gaya hidup dengan kebersihan dan melanjutkan pendidikan dan selalu menjaga kesehatan, Pak. Berkaitan dengan upaya yang bisa kalian lakukan, jadi itu sekali tadi disebutkan bahwa dari keluarganya dulu, dan keluarga yang bisa menjaga kesehatan. Akan bagi kelompok berdasarkan ganjil genap. Sudah ingat nama kelompoknya? Kalau sudah, silakan duduk per kelompok. Lakukan dengan rapi. Oke, di depan kalian ini ada lembar kerja peserta didik yang akan dilakukan masing-masing kelompok. Yaitu kelompok. Kita dulu ke depan. Nah, di LKPD-nya itu kan di halaman pertama ada infografis dulu. Halaman pertama, coba lihat dulu paling depan. Nah, itu berkaitan dengan infografis sesuai dengan tema kelompok. Kemudian kelompok keempat, Marginalisasi perempuan. marginalisasi perempuan. Terus infografisnya apa? Kekerasan di perempuan. Nah, yang pertama kalian baca dulu sebagai literasi ya. Di sana ada beberapa hal yang harus kalian baca, kemudian amati, cermati, analisis bersama teman sekelompok kalian. Baru nanti Bapak perintahkan untuk mengisi LKPD yang telah disediakan. Nah, sekarang mah kalian baca dulu infografisnya. Silakan. Kebanyakan korbannya perempuan. Kelompok 5. Untuk bacanya sudah selesai. Silakan kalian buka halaman berikutnya dan terutama halaman terakhir. Halaman berikutnya itu merupakan lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi berdasarkan tema dari masing-masing kelompok. Sudah ada? Nah, Bapak beri waktu 15 menit. Silakan kerjakan 5 pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Silakan kalian cari sebanyak-banyaknya dari internet, dari buku catatan ataupun dari buku paket jika ada.
silakan kelompok 2 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan laporan hasil diskusi kelompok kami mengenai kasus pencemaran lingkungan. Dan dari kelompok kami ada yang mau bertanya? Saya Nova izin bertanya, menurut pendapat kalian, bagaimana sikap kita ketika melihat lingkungan kotor dan tercemar? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nova. Cara menyikapinya dengan melakukan aksi nyata sebagai bentuk kepedulian lingkungan sekitar dengan cara membiasakan memilah dan memilih sampah organik dan anorganik, selalu membuang sampah ke tong sampah, mengajak keluarga dan tetangga untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dari saya. Itu penampilan dari kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Nah, sekarang kelompok berikutnya. Apa ini dari kelompok yang lain? Silakan maju ke depan. Kelompok 4, kelompoknya Tua Sylvia. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kasus marginalisasi perempuan. Sampai sini ada yang bertanya? Saya dari kelompok 3 izin bertanya berkaitan dengan permasalahan KDRT yang sedang ramai dibahas belakangan ini. Mengapa selalu perempuan yang jadi korban? Apakah termasuk marginalisasi? Tidak. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. KDRT termasuk salah satu contoh marginalisasi perempuan, di mana perempuan yang selalu dianggap lemah diperlakukan secara pasar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak, saya tutup presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia pemaparan dari teman-teman kalian sudah presentasikan dengan baik. Nah, hari ini kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran yang telah kalian dapat? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Hari ini membahas tentang permasalahan kekerasan sosial yang terjadi di masyarakat akibat ketimpangan sosial. Kemudian mencari upaya terbaik dalam mengatasi setiap kasus permasalahan ketimpangan sosial tersebut. Jadi kesimpulannya yang telah kalian pelajari hari ini yaitu berkaitan dengan permasalahan sosial akibat adanya ketimpangan sosial. Kemudian kalian belajar mencari solusi terbaik dalam mengatasi ketimpangan sosial tersebut. Nah, untuk kali ini silakan kumpulkan kembali LKPD dari masing-masing kelompok. Akan dikumpulkan oleh ketuanya. Sambil menilai hasil LKPD kalian, silakan kerjakan soal evaluasi yang telah Bapak share di grup WhatsApp masing-masing. Silakan kerjakan, Bapak kasih waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. Waktunya sudah habis, silakan HP-nya simpan kembali. Kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan refleksi terlebih dahulu. Silakan, ada yang bisa merefleksikan? Berdasarkan pengalaman saya hari ini, kelebihannya menurut saya kita dapat mengetahui permasalahan akibat ketimpangan yang terjadi di Indonesia
Kemudian kita dapat berpikir secara kritis, meningkatkan berpikir secara kritis kita dalam mencari upaya permasalahannya. Untuk kekurangannya, mungkin saya kurang cermat dalam membaca infografis sehingga saya merasa kesulitan dalam mengerjakan soal evaluasi tersebut. Ya, betul sekali yang telah dipaparkan oleh Rati. Dengan tepuk tangan untuk berkaitan dengan refleksi, ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk refleksinya, kelebihannya kalian bisa mempelajari permasalahan-permasalahan. Mungkin kekurangannya tadi sudah dipaparkan oleh Rati Aru. Kekurangannya itu literasi di bagian infografis mungkin ada kesulitan ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kalian membahas tentang reaksi komunitas lokal terhadap ketimpangan sosial. Jadi untuk pertemuan berikutnya silakan baca kembali di rumah. Dan untuk hari ini dicukupkan sekian pembahasan mengenai upaya-upaya dalam mengatasi ketimpangan sosial. Yang Bapak harapkan dengan mempelajari permasalahan dan bagaimana upayanya, yang Bapak harapkan ke depannya ketimpangan sosial tidak terjadi lagi di lingkungan kalian. Terima kasih untuk semuanya. Silakan bagi waktu lebih dahulu oleh Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. terima kasih untuk semuanya. Hari ini sekian. Mohon maaf apabila Bapak ada salah ucap dan kata yang tidak enak bagi kalian ataupun informasi yang Bapak sampaikan kurang memahami. Mohon maafkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.